Langsung hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya Nabi bersabda, akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji jawabun, ya. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji gandum. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat debu. Penggalan hadis. Hadis riwayat Bukhari bab firman Allah Ta'ala lima qalahtu biyadaya, ya. Dari Miqdad bin Aswad, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap rumah yang ada di atas muka bumi, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pasti Allah akan memasukkan kalimat Islam ke dalamnya dengan penuh kemuliaan atau kehinaan. Entah Allah memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebuah ahli tauhid, atau Allah menghinakan mereka sehingga mereka tunduk kepadanya. Hadis riwayat Ahmad Jil. Dari Umar, ia berkata, Nabi bersabda, hai putra Khutbah, pergilah kamu Nabi bersabda, hai putra Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Bab kerasnya keharaman korupsi. Dari Abu Layla, dari Nabi, beliau bersabda, duhai Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Potongan hadis riwayat Tabrani, dalam sanadnya terdapat Harb bin Husain Ad-Dahanan. Ia seorang rawi yang dhaif, namun ada yang menyatakan disikatnya Majma'us Sawaid Jil. Majma'us Sawaid, ya. Dari Anas, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila hari kiamat tiba, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Aku berdoa, wahai Tuhanku, masuklah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Maka masuklah mereka. Lalu aku berdoa, wahai Tuhanku, masuklah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil apapun. Hadis riwayat Bukhari bab firman Allah Ta'ala pada hari kiamat. 10 menit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi, beliau bersabda,
Setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menghitam. Mereka diceburkan ke dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna kuning dan melengkung? Hadis riwayat Bukhari. Perbedaan tingkat amal orang-orang beriman. Dari Abu Ummamah bahwasannya Rasulullah ditanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, apabila amal baikmu membuatmu merasa senang dan perbuatan burukmu membuatmu merasa bersedih, maka kamu adalah orang yang beriman. Hingga akhir hadis. Hadis riwayat Hakim. Ia menyatakan kesahihannya dan kesepakatinya oleh Dazahabi Jilid 1 halaman 19 jilid 13 sampai 14. Ini baca deh. baca weh. Dari Anas, dari Nabi, beliau bersabda, ada 3 hal, barang siapa ketiga hal ini ada pada dirinya, ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. 2. Menyukai seseorang semata-mata karena Allah. Dan 3. Tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari bab manisnya iman nomor 16. Ulang. Dari Anas, dari Nabi, beliau bersabda, ada 3 hal, barang siapa ketiga hal ini ada pada dirinya, ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. 2. Menyukai seseorang semata-mata karena Allah. Dan 3. Tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari bab manisnya iman. Dari Abu Ummamah, dari Rasul bahwasannya beliau bersabda, Rasulullah bahwasannya dia bersabda, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, tentang bertambah dan berkurangnya iman. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi, bahwasannya beliau bersabda kepada Abu Dzar, hai Abu Dzar, pilar iman manakah yang paling kuat? Ia berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, setia karena Allah, cinta karena Allah, dan marah karena Allah. Hadis riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, seorang muazin akan diampuni dosanya
sejauh jangkauan suaranya. Dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud bab mengeraskan suara azan. Keterangan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya adalah suatu permisalan, yakni seumpama tempat yang terjangkau oleh suara muazin, antara tempat berdirinya muazin hingga tempat terjauh yang dijangkau suaranya itu dipenuhi dengan dosa, nescaya Allah akan mengampuninya. An-Nihaya jil 4 hal. An-Nihaya jilid Tidak boleh Hispan 4 halaman tidak. Halaman. An-Nihaya jilid 4 halaman 310. Benar ya Allah. Alhamdulillah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muazin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya dan memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dalam kitab Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muazin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara akan memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dalam kitab Al-Mujamul Kabir. Ya. Al-Mujamul Kabir dan Bazar. Hanya saja ia menyebutkan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjawab azannya. Para perawinya adalah perawi kitab Sahih Majamus Sahih Majama'us Sawaid jilid 2 halaman 81. Dari Abdurrahman bin Abu Sahsa'ah, ya, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, Rasulullah SAW bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muazinnya. Hadis riwayat Ibnu Husaimah jilid 1 halaman 203. Boleh Pak, gerak Pak. Insyaallah. Insyaallah gerak. Kita baca baru ganti untuk dapat 10 menit ganti ya. Ganti. Oh, untuk dapat jam 11 kali. Anu kita Ganti kita. Yong. Yong tu dapat 10 menit ganti. Ganti bab. Oh, ada memang.